dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ketika kita cinta sama Allah, walaupun kita sudah sering lalai sama Allah, walaupun kita sering lupa sama Allah, kemudian kita minta sama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, kemudian Allah akan tetap menjawab cinta kita, akan menjawab doa kita. Labbaika abdi, ada apa hambaku? Ada apa engkau meminta? Ada apa engkau memanggil namaku, wahai hambaku? Tetap kita akan dianggap sama Allah, walaupun kita sering lalai sama Allah Subhanahu. Saltu'tuk, mintalah engkau, aku akan berikan permintaanmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walaupun kita sering lalai sama Allah, jangan lupa sama Allah, minta terus sama Allah, karena Allah lebih senang ketika kita banyak meminta kepadanya. Mari kita bersama-sama minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli kalbin azim fafarrij ala ma nahnu fihi bisri bismillahirrahmanirrahim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para guru ngaji yang mudah-mudahan keseluruhannya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, amin Allahumma amin. Begitu pula khusus wabil khusus yang saya hormati Al-Ustaz Abdurrahman Saleh, yang mudah-mudahan dengan keberkahan beliau semua di antara kita mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah, penjagaan dari Allah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi bulan yang dikatakan ini adalah bulan hadiah buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan berakhir. Maka dari itu kita yang mengaku hamba Allah, kita yang ingin rahmat Allah, kita yang menginginkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mari, mumpung kita belum ditinggal bulan Ramadan, mari kita bersama-sama jangan lewatkan bulan Ramadan ini terkecuali Allah sudah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sungguh merugi jika seandainya kita berada di bulan, kita keluar dari bulan Ramadan, Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Kita keluar dari bulan Ramadan, Allah tambah murka sama kita. Kita keluar dari bulan Ramadan, justru Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab dan begitu, dan Allah akan menurunkan daripada murka-murkanya kepada kita. Maka alangkah ruginya bagi kita. Sungguh merugi kita jika seandainya kita akan masuk ke dalam doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tatkala itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak berkhutbah. Di tangga pertama tiba-tiba Nabi mengatakan, tatkala Nabi Muhammad ingin menaiki mimbar, Nabi mengatakan amin. Di tangga kedua Nabi tiba-tiba ketika naik, tiba-tiba Nabi berkata amin. Di tangga ketiga Nabi tiba-tiba mengatakan amin, dan selesai berkhutbah menyampaikan agama-agama Allah dan turun dari tempat berkhutbah, Nabi berkata, sahabat bertanya-tanya, wahai Nabi Muhammad, tadi engkau katakan amin, 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 apa yang kau maksud dengan perkataanmu wahai Nabi?
Nabi Muhammad. Coba kita bayangkan yang berdoa adalah Jibril, pimpinan daripada para malaikat, dan yang akan mengaminkan adalah seseorang yang dikatakan oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Nabi Muhammad, kata Allah, tidak berbicara terkecuali hal tersebut adalah wahyu dari Allah. Dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi di tangga pertama Nabi Jibril berdoa dan diaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di tangga kedua Jibril mengatakan, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhalahu an-nar abadahu Allah. Orang yang masuk bulan Ramadan falam yughfaru lahu, tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka, fa'abadahu Allah, kemudian Allah jauh daripada orang tersebut. Naudzubillahi min. Makanya ayo, mumpung kita sebelum kita keluar dari Ramadan, mari kita bersama-sama, mari kita berjuang bagaimana adanya bulan Ramadan ini. Tidak akan keluar kita dari bulan Ramadan ini terkecuali Allah sudah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga ketika Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma. Awaluhu rahmah. Ramadan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bulan pertama. 1 sampai tanggal 10 Ramadan adalah di mana Allah menurunkan banyak rahmat kepada hambanya. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan dari tanggal 11 sampai tanggal 20 di mana Allah akan banyak menurunkan ampunannya. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan akhir bulan daripada bulan Ramadan ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan daripada hamba-hambanya dari api neraka. Maka ayo, kalau sudah pertengahan kita adalah di mana Allah banyak menurunkan maghfirahnya, jangan sampai sekarang kita terlewatkan Allah akan membebaskan kita dari api nerakanya. Raih bulan Ramadan ini, raih daripada sebelum kita menjumpai daripada Idul Adha, Idul Fitri kita, sampai Idul Fitri Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Boleh kita sibuk dengan baju baru kita, boleh kita sibuk dengan sandal baru kita, boleh kita sibuk dengan peci kita, boleh kita sibuk dengan apapun kita yang kita inginkan, tapi jangan sampai lupa juga di bulan Ramadan ini, di bulan daripada Idul Fitri yang kita akan jumpai ini, jangan lupa juga kita raih daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Laisal Aid liman labisal jadid. Ingat, kita sering mendengar pepatah Arab dan para penyair Arab. Aid itu bukan orang yang pakai baju baru. Aid itu bukan orang yang pakai daripada sandal baru. Bukan itu doang. Memang iya, itu bisa dikatakan, tapi bukan hanya itu. Innamal aid liman ta'atuhu tazid. Tapi aid yang hakikatnya aid adalah seseorang yang ketika menjumpai Idul Fitri, di mana taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan bertambah. Taatnya akan bertambah kepada Allah Subhanahu. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya latih dari bulan Ramadan ini, sebelum kita Idul Fitri tiba dan kita akan menjumpai bulan-bulan yang datang, dan mudah-mudahan kita bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Mari kita terus semangat beribadah sama Allah, semangat kita berjuang di mana akan menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah gak bisa sholat banyak, kita bukan malas, kita udah gak bisa taat banyak, kita sholat banyak gak bisa. Kita udah gak bisa daripada puasa yang sangat luar biasa sampai meninggalkan ghibah, sampai meninggalkan ini, udah gak bisa. Gimana sih caranya? Kalau kita udah gak bisa ibadah banyak, zikir banyak, wirid banyak,
membaca Al-Quran banyak. Kalau kita gak bisa, minimal maksimal, betul? Minimal maksimal, single dong. Minimal maksimal. Kalau kita gak bisa, udah banyakin kita sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena sholawat ini adalah sesuatu yang, berapa lama sih kita bersolawat sama Nabi? Gak lama kita sholawat sama Nabi. Kalau kita gak bisa yang panjang baca sholawat, Allahumma seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad syajaratul taslim nuraniyah, udah kita baca yang sedang-sedang, Allahumma sholli salatan kamilah sedang. Oh, kepanjangan, udah sampai baca sampai Muhammad, Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina, kita baca sampai situ, panjang juga. Udah, kalau kita capek lagi sumpah misal, udah baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita baca itu, insya Allah dengan kita membaca sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan ditambahkan taat kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita sama Allah Subhanahu. Karena ada cerita luar biasa kemarin. Salah satu teman kami namanya Mudhari, itu dari Madura. Teman-teman kami DNS Madura itu luar biasa orangnya. Ketika itu dia dipanggil ke Situbondo, datang ke Merak Situbondo sana. Suruh ceramah sama saya, salah satu penyampaiannya luar biasa. Dia cerita salah satu temannya. Jadi temannya ini, dia ini ahli sholawat. Tapi dia di sholawatannya, ini artinya, ini mengajarkan kepada kita, yang penting kita sholawat sama Nabi Muhammad. Walaupun keadaan kita bagaimanapun, yang penting kita sholawat sama Nabi Muhammad. Insya Allah dengan kita bersalawat, cinta kita akan ditambah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Temennya ini luar biasa, dia ahli sholawat, sholawatan senang daripada membaca sholawat sama Nabi Muhammad. Tapi dia ini ketika hadir di majelis sholawat, dia joget-joget. Atanteng bahasanya, kalau bahasanya Mudhari itu orangnya senang joget, senang luar biasa, nakal pokoknya. Tapi dia senang sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika disolawat dia joget-joget. Akhirnya, tapi alhamdulillah, karena berkah dia ikhlas di dalam hatinya untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, matinya dia dalam keadaan husnul khatimah. Berkah dia sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya amalan yang paling indah adalah kita bersalawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena dengan sholawat kita akan punya rasa cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dengan kita punya cinta sama Nabi Muhammad, benarlah kata Nabi Muhammad tatkala didatangi orang Badui, wahai Nabi Muhammad, mata saat kiamat kapan wahai Nabi? Maka jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala didatangi orang Badui, ma'adat talaha, wahai orang Badui, engkau nanya tentang kiamat, apa yang engkau persiapkan tentang hari kiamat? Ma'adat tulaha illa hubbullah wa rasuli. Tidak ada satupun yang aku persiapkan tentang hari kiamat terkecuali aku punya cinta sama Allah dan Nabi Muhammad. Apa jawaban indah Nabi Muhammad tentang seseorang yang mempunyai cinta sama Nabi, tentang seseorang yang punya cinta kepada Rasulullah? Maka jawaban Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cinta, bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita punya cinta sama Nabi Muhammad, kelak di hari kiamat kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Makanya dari sekarang, mumpung juga kita ada di bulan Ramadan, mumpung kita ada di nisful awakhir di bulan Ramadan, di mana banyak para ulama mengatakan bahwa kebanyakan daripada malam Lailatul Qadar itu adalah nisful awakhir min Ramadan, 20 terakhir daripada bulan Ramadan. Banyak, makanya mari kita bersama-sama sebelum kita keluar dari bulan Ramadan dan kita berada di nisful awakhir Ramadan, mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta, hadirin yang dirahmati Allah, itu adalah sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita.
Cinta itu adalah sesuatu yang paling urgent di dalam kehidupan kita. Kenapa adalah sesuatu yang penting? Karena hidup kita bahagia atau tidaknya tergantung cintanya kita kepada siapa kita akan mencintai. Makanya berapa banyak orang yang celaka bukan karena dia adalah seseorang yang nakal, bukan karena dia adalah seseorang, tapi karena dia mempunyai cinta yang salah. Makanya kata para ulama, bahkan ini kata Nabi SAW, kita bahas masalah cinta. Makanya kata Nabi SAW, hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim. Ketika engkau mencintai seseorang, itu akan membuatmu buta kepada seseorang tersebut. Makanya para ulama, makanya pepatah Indonesia benarlah ketika mengatakan cinta itu cinta itu buta. Makanya hati-hati dengan yang namanya cinta. Makanya Qais dulu, ada namanya Qais zaman dahulu, cinta mati sama perempuan namanya Laila Majnun. Saking cintanya Qais sama Laila Majnun, sampai Qais ini cium temboknya Laila Majnun. Bukan yang dilihat dia cium tembok, bukan dia yang dilihat adalah cium tembok, tapi temboknya siapa yang dia lihat? Temboknya orang yang dicintai, dia orang yang dia cium. Begitu pula ketika dia ditanya, wahai Qais, seandainya aku tawarkan dunia dan seisinya demi menukar cintamu kepada Laila, apakah engkau mau wahai Qais? La gubaruni aliha wa asfali ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Demi Allah, ni yang santri pasti tahu lam apa ini. Lam taukid, jangan main-main. Demi Allah, lam, sungguh debu yang bertempelan di bawah kakinya Laila Majnun, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Namanya cinta. Cinta itu al-hubbu laysa jununa walakin yahtawil junun. Cinta itu gak gila. Yang sering saya sampaikan, cinta itu gak gila, tapi ketika kita sudah jatuh cinta sama seseorang, maka kita akan tergila-gila. Makanya bahaya dengan yang namanya cinta ini. Kayak nih. Kayak yang biasanya, kayak orang-orang pacaran. Betul Gi? Ngechat di WA-nya. Sayang katanya. Betul? Jangan sayang, kurang mesra, bebek. Jangan kurang mesra nih. Mami. Yuk kita ketemuan di Jatimpak Banyuwangi. Bilang yang perempuan, kira-kira mau nggak? Mau nggak? Demi siapa? Demi orang yang dicintainya. Sampai sering saya bawakan, sampai di WA-nya, sampai lebay, saking lebaynya dia bilang, buah salak baru dipetik katanya. Buah dukuh, buah delima. Memang banyak wanita cantik, cuma kamu yang aku cinta. Memborot. Serangan fajar. Waya itu. Kok banyak wanita cantik, kok cuma kamu yang aku cinta? Yang lebih cantik dari kau banyak, tapi cuma kamu yang aku cinta. Namanya cinta. Tapi kalau udah diputusin nangis. Ini namanya cinta sama manusia biasa. Kalau udah ditinggalin nangis sampai bikin lagu tuh katanya Fajar Satboy. Kukira hari Minggu, ternyata hari Rabu. Kukira dia menunggu, ternyata cari yang baru. Pusing 7 keliling. Betul? Di jalanan ada, di kuburan ada hantu. Terus? Betul. Terus di hatiku ada kamu. Betul? Kalau udah diputusin, kukira hari Minggu katanya, ternyata hari Rabu.
Kukira dia benar-benar ternyata cari yang baru. Udah lama sering saya bawakan, betul? Makanya ini namanya cinta sama manusia biasa. Ketika udah diputusin kecewa, karena emang benar kata Imam Syafi'i, manusia biasa nih, wa minasyaqawa an tuhibba wa man tuhibba yuhibbu ghairuk au turidu khairul insan wa huwa yuridu ghairuk. Sakit hati ini sakit. Ketika engkau cinta kepada seseorang tapi orang tersebut tidak cinta kepadamu, sakit nggak? Pasti sakit. Dia cinta tapi kita cinta tapi dia gak cinta, sakit. Ayo ting apa katanya? Sakitnya tuh di sini di dalam. Sampai bikin gitu loh, luar biasa. Kalau cinta sama manusia, tapi kalau kita